Iya, terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita hari ini mengenal penyakit stunting pada anak. Nah, sahabat keluarga muslim tadi sudah ada beberapa ciri-ciri yang sudah dijelaskan dokter dan juga salah satu penyebabnya mulai daripada ibu hamil, bagaimana cara apa saja asupan yang harus dia makan, ini juga bisa menjadi penyebab kurangnya nutrisi, kemudian perawatannya dan juga nutrisinya. Dan tidak yang salah pentingnya juga, kalah pentingnya adalah ASI tadi dok ya, yang harus diperhatikan juga, ini salah satu penyebabnya. Nah, kira-kira selain itu apalagi nih dok menjadi penyebab seorang anak itu bisa mengalami stunting? Nah, baik. Ini juga terkait dengan biasanya ya, terkait dengan kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi untuk dirinya sendiri dan untuk anak. Oke. Biasanya ibu tersebut hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sebenarnya belum tentu itu benar. Nah, jadi hanya mengikuti tradisi Iya, yang iya. sebenarnya belum tentu Betul. benar. Oke, iya. Nah, pada ibu-ibu ini kadang sering mendengar tetangga gitu kan. Jadi melihat anaknya misalnya susah makan atau makannya Rewel. rewel gitu kan. Nah, nanti apa anjuran tetangga biasanya kan itu saja diikuti. Nah, Iya, iya, iya. inilah faktor yang kita sebutkan kurangnya pengetahuan ibu mengenai masalah gizi ya. Oke. Lalu faktor lain yang juga dapat berpengaruh dan menimbulkan stunting ini adalah tidak bisa kita pungkiri kadang layanan kesehatan ini tidak sampai hingga ke tempat tinggal Iya, iya. seluruh penduduk. Oke, apalagi yang tinggal di tempatnya terpencil mungkin Ya, dok tempat-tempat ya. terpencil, tempat-tempat yang mungkin Perkampungan. perkampungan di dalam hutan ataupun di pulau-pulau ya. Iya, di seberang sungai, jalan mungkin belum ada juga. Iya. Oke, Ini sering juga betul. karena akses untuk layanan kesehatan itu kurang, akibatnya anak itu tidak mendapatkan yang Nutrisi seharusnya yang cukup dok ya. nutrisi yang cukup atau yang optimal. Lalu selain itu juga masalah akses air bersih. Oke, ini tidak kalah pentingnya juga dok ya. Tidak kalah penting untuk air bersih. Apa pentingnya air bersih di sini? Air bersih ini menjadi sumber, selain untuk sumber kehidupan, Iya. ini juga menjadi faktor penentu bila air tersebut itu yang dikonsumsi adalah air yang bersih, maka baiklah jadinya kondisi badannya. Namun apabila airnya itu kurang diperhatikan kebersihannya, Iya, iya. nah ini akan menimbulkan penyakit yang seperti sudah kita bahas tadi. Biasanya penyakit infeksi akan menjadi faktor risiko untuk terjadinya stunting. Stunting akan menjadi penyebab atau risiko untuk terjadinya infeksi lagi. Jadi bolak-balik infeksi dan stunting. Selain itu juga yang mungkin menjadi keluhan bagi sebagian masyarakat, bila ingin mengkonsumsi makanan yang bergizi, biasa harganya lebih tinggi. Mahal dok ya. Lebih mahal. Apalagi kadang mengikuti gejolak cuaca Iya. ataupun mengikuti gejolak iklim. Nah, harga tidak stabil sehingga upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan bergizi itu juga tidak optimal. Oke. Juga sulit. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah juga dok ya, masalah air bersih tadi. Ini memang sangat perlu diperhatikan masyarakat, apalagi yang mungkin ditinggal di perkampungan. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan walaupun mungkin diambil langsung dari sumur gitu dok ya, dari mata air, tapi ini perlu juga perlu dimasak lagi gitu kurang lebih dok ya, jangan langsung diminum karena ini kemungkinan bakteri atau kuman yang lainnya banyak seperti itu dok ya. Karena ini kalau di kampung kebiasaan dok ya, kalau saya dulu ingat
langsung itu dok diminum, apalagi airnya itu dari mata air misalnya di gunung seperti itu. Nah mungkin ini juga perlu perhatian bagi masyarakat seperti itu dok ya. Nah kemudian dok ada dari penyebab-penyebabnya tadi ini kan sangat banyak sekali. Tadi dokter juga menyinggung masalah ASI, ini salah satu yang memang sangat penting sekali ya, yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu yang dikonsumsi oleh anaknya. Nah ini kan dok kadang-kadang seorang anak itu rewel, nggak mau menyusui. Nah ini apa yang harus dilakukan seorang ibu nih dok agar anaknya ini ya mendapatkan ASI seperti itu? Baik, ASI itu sendiri Ya. kalau misalnya diberikan sama anak bayi, biasanya dia akan mau karena memang itu yang demennya, yang kesukaannya Iya, iya. memang seperti itu. Pada kasus-kasus tertentu, kadang memang anak bayi ini sulit menyusu. Iya. Misalnya ada kelainan pada rongga mulutnya, pada saluran napasnya. Iya. Ini juga akan menyebabkan dia sulit untuk menyusu. Misalnya tersedak dia jadinya berisiko. Pada langit-langit yang terbelah. Atau mungkin dia memiliki kelainan-kelainan lain, ini ada kesulitan dia untuk menyusui. Nah, bila anak itu sulit untuk menyusui, sebaiknya biasa kan baru lahir itu ada diperiksa sama dokter, lalu sepekan setelah lahir biasa nanti ada kunjungan lagi ke posyandu ataupun ke rumah sakit ataupun ke klinik. Iya. Nah, ini coba diperhatikan atau diperiksakan karena beberapa kelainan kadang menyebabkan anak tersebut sulit untuk menyusui. Namun bila tidak ada masalah, biasanya anak tidak akan menolak untuk menyusui karena itulah memang kebutuhannya. Oke, ada nggak hubungannya dengan faktor makan nih dok? Misalnya ibunya memakan sesuatu yang itu tidak baik untuk bayinya, ini apakah memang ada respon bayi langsung seperti itu, tidak mau menyusui atau gimana dok? Memang ada beberapa bahan makanan itu yang bisa melewati air susu. Jadi apa yang ibu makan itu nanti akan dikeluarkan juga melalui air susu. Iya, Zat gizinya ada beberapa sumber makanan seperti itu. Namun tidak bisa juga kita katakan anak ini tidak mau menyusui karena makanan ibunya. Oh, Tidak seperti itu juga. iya, iya, iya. Pada ibu-ibu yang misalnya konsumsi kurang serat. Nah, ini biasanya kualitas ASI-nya nanti juga rendah serat, akibatnya anak tersebut buang air besar lama. Jadi sulit buang air besar. Nah, seperti ini yang salah satu contoh zat gizi yang perlu diperhatikan itu. Oke. Nah, memang untuk bayi yang masih menyusui ini memang seorang ibu harus banyak bersabar dok ya, bagaimana menghadapinya, bagaimana merawatnya, apalagi terlebih seorang ibu yang pertama kali menyusui dok ya, ini mungkin banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Ini biasanya apa aja sih dok yang biasanya dihadapi? Masalah pertama kali menyusui, kadang susu tidak keluar atau gimana itu dok? Baik, iya, yang biasanya paling banyak terjadi itu air susu tidak keluar begitu anak lahir. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita catat terkait dengan tidak keluarnya ASI setelah melahirkan. Nah, yang pertama biasanya produksi ASI itu akan mengikuti kadar hormon ibunya. Nah, selama dia hamil, hormon untuk menghasilkan air susu itu juga ada, meningkat. Lalu, mengapa setelah melahirkan ini juga tidak menyusui, tidak ada air ASI-nya? Biasanya juga diikuti dengan mungkin rendahnya hormon untuk merangsang pelepasan air susu. Nah, ibu-ibu yang mengalami masalah ini sebenarnya tidak perlu khawatir. Tidak apa-apa kalau anak itu baru lahir tidak mau menyusui, susukan saja. Karena melalui rangsang menyusu anak itulah air
susu itu akan dihasilkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak yang baru lahir sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan ASI karena lambungnya itu masih terlalu kecil, belum mengembang, dan biasanya dalam waktu 2 kali 24 jam itu anak masih bisa tanpa ASI. Nah, namun kita tidak seperti itulah ya. Iya. Tidak kita tunggu Betul. 2 hari baru diberikan ASI, tidak. Disusukan saja. Iya, dicoba terus, Dok. Dicoba terus. Karena anak yang baru lahir itu tidak hanya dia membutuhkan ASI, namun dia lebih membutuhkan dekapan dari seorang ibunya. Iya. Oke. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan seorang ibu, Dok, ya, ketika ASI bermasalah seperti itu. Nah, kemudian Dok, tadi dokter menyinggung juga bahwasanya ASI eksklusif, Dok, ya, namanya tadi itu selama 60 hari, Dok, ya. 6 bulan. 6 bulan, iya, 6 bulan. Ini memang mekanismenya apa, memang haruskah seorang anak itu tidak boleh mengkonsumsi yang lain atau bagaimana, atau hanya ya sebagai bukan makanan pokoknya, misalnya makan buah-buahan sedikit atau makan nasi, tapi ini bukan makanan pokoknya, masih ASI. Apakah ini termasuk masih ASI eksklusif atau gimana, Dok? Baik, yang kita maksudkan ASI eksklusif di sini adalah ASI-nya betul-betul eksklusif, hanya ASI yang diberikan selama 6 bulan pertama sejak lahir. Tidak ada makanan-makanan lain atau minuman-minuman lain yang diberikan. Karena dalam 6 bulan tersebut, anak bayi itu cukup dengan hanya ASI. Kita tidak perlu khawatir, nanti dia kurang kenyang. Biasanya seperti ini nih. Betul, ditambah susu lagi. Karena dianggap ini kurang kenyang anaknya, diberikan susu tambahan, botol, susu tambahan. Nah, ini pemahaman yang keliru karena kita bertanya tadi ke tetangga ya, tetangga juga mendapatkan itu dari tetangga yang lain kan. Ya, seharusnya dari yang ahlinya, Dok, ya, jangan dari tetangga seperti itu. Ya, Nah, ini selama 6 bulan berarti, selama Dok, ya. 6 bulan, Selama 6 bulan tidak boleh air putih juga jangan, Dok, ya, kalau bisa. Nah, ini kan terkadang kalau ibu-ibu ya dikasihkan susu tambahan, dikasihkan nasinya juga dibuat lembek seperti itu, Dok, ya, lunak seperti itu, ini ditambahkan juga. Nah, ternyata sahabat Muslim yang benar itu selama 6 bulan ya, agar salah satu anak kita tidak terkena yang namanya penyakit stunting, selama 6 bulan terus berikan ASI kepada bayi, dan juga seorang ibu juga harus menjaga makanannya, Dok, ya, agar ASI-nya itu betul-betul memang berkualitas seperti itu. Ya, sahabat Muslim, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya, kami ingatkan kembali Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 08 137003 1616. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa juga menghubungi kami di 0617944282 atau 280. Tema kita hari ini yaitu mengenal gejala penyakit stunting pada anak. Nah, selain beberapa penyebab dan juga bahaya yang juga tadi sudah dokter sampaikan di awal tadi, beberapa dampaknya tadi, Dok, ya, mulai nanti dia kurang ingatannya juga, IQ-nya juga ini bermasalah, Dok, ya. Kemudian pertumbuhannya juga bermasalah, dan bagaimana cara dia bergaul dengan teman-temannya ini juga bermasalah. Dia akan menjadi orang minder seperti itu. Iya, kemudian nih, Dok, jika anak terus mengalami penurunan berat badan. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Dok? Apakah penurunan berat badan ini juga salah satu dari gejala stunting? Baik. Satu yang sebenarnya sedikit ditinggalkan oleh sebagian masyarakat sekarang ini itu program posyandu. Nah, sebenarnya program posyandu ini adalah program paling awal pertama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, program posyandu inilah yang menjadi ujung tombak untuk mengenali masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat, ya. Nah, belakangan ini itu sudah beberapa tahun ini sebagian masyarakat ada yang meninggalkan posyandu. Padahal posyandu ini kan setiap sebulan sekali biasanya. Nah,
itu anak ditimbang Betul. berat badannya, lalu diukur tinggi badannya, nanti Divaksin, Dok ya. divaksin, dilihat grafiknya, Iya, iya. perkembangannya apakah sesuai umur atau tidak. Nah, program Posyandu ini dapat mendeteksi secara dini adanya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan anak dan ibu. Nah, kita menganjurkan kepada masyarakat coba untuk mengikuti kembali. Biasanya kalau tidak Posyandu di RW ataupun di RT, biasanya bisa langsung ke puskesmas. Nah, ke puskesmas ini untuk mengikuti kegiatan Posyandu. Nah, melalui kegiatan tersebut, kita bisa mendeteksi adanya penurunan berat badan itu memang masalah stunting atau ada masalah lain. Jangan-jangan ini si anak memiliki masalah yang lain. Nah, satu yang juga sering kurang dipahami ya, atau kurang terdeteksi, Iya. biasanya adanya kelainan jantung bawaan. Nah, kelainan jantung bawaan ini salah satu tanda klinisnya adalah gangguan pertumbuhan. Tapi ini bukan stunting gitu, Dok. Ya, Masuk. akibatnya nanti akan menimbulkan stunting. Nah, stunting ini kan tidak hanya asupannya yang kurang, tapi bisa juga karena kebutuhannya tinggi, ataupun karena ada pemakaian itu berlebih. Nah, ini bisa dapat menimbulkan stunting juga. Oke. Nah, dengan kita melakukan pemeriksaan secara dini, rutin gitu kan. Iya. Nah, ini bisa kita kenali lebih awal, lebih cepat. Oke, dan ini kaitannya dengan penurunan berat badan anak, berarti ini ada kaitannya dengan situ juga, Dok ya, dengan adanya kita terus orang tua terus ke Posyandu meriksakan anaknya, ini salah satu solusi, Dok ya, untuk mengetahui kira-kira anaknya ini bermasalahnya di mana, sakitnya apa, seperti itu, Dok ya. Nah, kira-kira, Dok, ini dokter mendapatkan kabar kenapa ini masyarakat sudah mulai meninggalkan Posyandu, ini kalau boleh tahu apakah dikhawatirkan karena biaya mahal atau gimana, Dok? Ini Posyandu itu program resmi dari pemerintah dan tidak ada dipungut biaya. Nah, biasanya ini belakangan yang muncul itu adalah gerakan anti vaksin. Iya, betul. Gerakan anti vaksin ini adalah gerakan yang diinisiasi atau dikendarai oleh orang-orang yang tidak mau adanya vaksinasi. Nah, akibat adanya penyebaran informasi-informasi yang sebenarnya tidak tepat mengenai vaksin, mengenai imunisasi, sehingga masyarakat takut untuk memvaksin anaknya, membawa anaknya ke puskesmas. Nah, ini salah satu penyebab. Belakangan dalam beberapa tahun ini gerakan anti vaksin itu muncul lagi. Dia hilang timbul biasanya. Muncul gerakan itu nanti begitu di bendung, nah mereka redam, nanti akan muncul lagi gerakan anti vaksin itu. Biasa seperti itu. Iya, jadi tentunya segala sesuatu itu ada penyebabnya, ada pengaruhnya, ada faktornya, Dok ya. Kenapa masyarakat seperti itu? Ternyata itu dia kenapa masyarakat mulai meninggalkan, dan Posyandu di sahabat keluarga Muslim ternyata itu masih pro dan kontra, Dok ya, masalah vaksinisasi dan tepatnya ini tidak berbahaya seperti itu, Dok ya. Dan perlu penjelasan dari dokter lagi kalau mau lebih jelas bagaimana vaksinisasi. Sahabat keluarga Muslim, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana mengurangi faktor risikonya, dan makanan apa saja yang dianjurkan, yang tidak boleh dimakan. Sahabat keluarga Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.